Kata Kementerian Ketenagakerjaan, ada 2,8 juta orang yang kena PHK per 20 April lalu. Padahal kalau kata Ketua Umum Kadin bidang UMKM, Ibu Suryani Motik, itu bisa faktanya 15 juta. Gitu. Jadi buat teman-teman yang kena PHK dan mau mulai usaha, coba nonton video ini. Fokusnya ngebedah proses ketika gue membuat usaha hampers. Ada timestamp juga, jadi teman-teman bisa langsung loncat sesuai chapternya. Sebelum kita masuk ke videonya, perlu dijelasin dulu konteks dari video ini. Jadi video ini dibikin untuk siapa sih? Khususnya buat karyawan yang kena PHK, yang bisa digital, yang belum dapat kerjaan, yang tech savvy, nggak harus tech savvy banget, tapi bisa menggunakan e-commerce, bisa pakai sosial media, bisa edit foto gitu. Dan di sini akan dicontohin gimana cara plan untuk bikin usaha hampers yang bukan pre-order gitu. Jadi oke kita mulai ya. Sebelumnya ada quotes yang gue suka dari Abraham Lincoln. Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first hour sharpening the axe. Sharpening the axe ini penting banget karena sebelum kita eksekusi sesuatu, kita harus tajemin dulu, kita harus siapin dulu segala sesuatunya supaya waktu eksekusi itu udah lancar. Nah, ini sedikit the overview. Gue bagi si prosesnya itu jadi dua, ada fundamental, ada practical. Waktu itu gue sempat nonton video podcastnya Deddy Corbuzier sama Akar Juska. Akar bilang, kalau lo kena PHK, itu tenangin dulu, habis itu baru lo lakuin sesuatu, lo tenangin dulu gitu. Gue agree, ini menurut gue menyangkut mental health. Dan di saat kita mau mulai sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah dijalanin atau sesuatu yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya, itu kan menuntut kita untuk fokus. Jadi si pikiran kita atau stres-stres kita tentang PHK itu perlu diselesain dulu, let go dulu, baru akhirnya kita bisa fokus. Nah, sebelumnya ini disclaimer dulu bahwa semua proses ini based on my personal experience dan gue juga bukan businessman tapi gue yakin kalau kita semua itu punya entrepreneur spirit. Yang pertama adalah understand. Of course teman-teman semua udah pada tahu ini apa. Bahwa gue bisa ambil example diri gue sendiri. Gue ngelihat dari beberapa sisi. Pertama company. Jadi di company tempat gue bekerja itu yang diproduksi adalah mobile apps. Dan yang pertama, yang sekarang yang lagi mau dikejar adalah uh, launch aja dulu. Jadi di tengah-tengah pressure ini dan itu di pandemi ini, yang penting bisa launch dulu deh gitu. Sedangkan gue yang role-nya adalah UX strategist yang banyaknya research, itu functionnya lebih ke untuk mengoptimize si produknya, si mobile app-nya. Jadi gue kebayang, gue sekarang paham kenapa gue kena PHK. Setelah gue paham, gue mulai bisa terima bahwa gue bakal ngalamin positif negatif, gue bakal ngalamin senang nggak senang itu pada waktunya. Jadi semuanya tuh bakal baik-baik aja, cuman nggak setiap saat gitu semuanya. Nah, setelah gue terima fakta kayak begitu, gue yakin setelah hari ini, setelah kejadian ini, nanti bakal ada sesuatu yang bagus yang datang ke gue. Dan setelah gue percaya itulah baru gue bisa ngelihat namanya hope. Hope itu ada. Kalau kata Stephen Hawking, well there is life, there is hope gitu. Dan gue nggak ada keraguan sama sekali tentang itu. Gue harap teman-teman juga sama. Dan akhirnya setelah gue yakin, gue percaya gitu ya nanti akan hope itu ada, baru deh gue bisa mulai start. Tapi pertanyaannya mulainya dari mana? Ada yang tahu ini apa? Ya, abstrak ya. Ini tuh otak sebenarnya. Nah, step keenam adalah think. Jadi semua ini dimulai dengan think. Sebelum gue masuk ke detail plannya, itu gue mulai sesuatu itu perlu apa yang disebut dengan abstrak, apa yang disebut dengan konsep. Nah, itu gue mulai dengan otak gue sendiri. Di situ gue bagi cara proses berpikirnya jadi ada 5. Yang pertama adalah ide. Apa yang bisa gue bikin, apa yang bisa gue kerjain, apa yang kemungkinan bakal apa yang bisa dijual, apa yang lagi dicari gitu. Dan ini bisa dimulai dapetinnya caranya dengan banyak ngobrol. Dan gue keinget sebelumnya itu pernah ngobrol sama nyokap dan tahu lah kalau nyokap itu bikin kue lebaran dan itu pas juga momentumnya sama lebaran waktu itu. Ya udah, gue langsung kepikiran at the first stage-nya itu gue kepikiran
apa bikin hampers ya gitu. Tapi time ini nggak cuma tentang momentum lebaran atau momentum apa, tapi time juga, oke misalnya gue mau bikin hampers lebaran nih. Nah, waktu untuk prosesnya itu sempat nggak? Kayak misalnya waktu kemarin gue coba bikin itu hamin sebulan lebih sedikit lah lebaran. Pertanyaannya sempat nggak untuk proses pembuatan kuenya, untuk ngumpulin vendor-vendornya, untuk explore vendornya kan banyak banget itu yang harus dieksplor. Terus nanti harus photoshoot lagi, itu sempat nggak? Atau preparation ini dan itunya, bikin kontennya, itu sempat nggak? Setelah kebayang masalah timenya, baru gue lihat effortnya. Effortnya as in kalau misalnya ini vendor gue ketemunya di Bekasi, terus lagi PSBB, jadi misalnya gitu ya, nggak boleh masuk ke Jakarta, kayak gimana dong? Gojek bisa masuk nggak ya? Ekspedisi kayak JNE atau apa aja, antar aja itu bisa masuk nggak ya? Kalau misalnya nggak, gue harus ngambil sendiri, itu effortnya kayak gimana ya? Setelah dapat effort kayak gitu, juga gue ngelihat place-nya. Kan kita di rumah nih. Nah, perlu dipertimbangkan rumahnya ini rame nggak? Kalau gue ngelihatnya, kalau misalnya rumahnya rame, terutama banyak anak kecil, itu bakal susah karena rumah ini bakal jadi gudang, bakal jadi workshop tempat lo ngerjain ini dan itunya, dan gudang untuk pas barang-barang dari vendor datang. Ya takutnya kalau ada kayak anak kecil itu kan malah jadi suka lari-larian ya, takutnya malah ada yang hilang-hilangan kayak gitu. Jadi itu perlu jadi pertimbangan, dan menurut gue rumah gue itu bisa dipakai. Nah, jadi gue nggak perlu keluar modal. Jadi ini udah mulai make sense nih untuk bikin hampers. Baru yang terakhir gue lihat sisi duitnya. Kita punya berapa duit sisa yang bisa diresikoin untuk dipakai untuk bisnis gitu. Jangan sampai malah uang terakhir untuk seminggu ke depan dipakai buat bisnis, itu kan sangat beresiko dan itu butuh jauh pertimbangan yang lebih matang lagi. Nah, setelah gue tahu konsepnya, gue masuk ke plan. Di plan ini gue bagi jadi beberapa sub plan. Yang pertama adalah kompetitif. Di skala bisnis, yang skala usaha yang mau gue mulai, yang mau gue coba, itu gue nggak butuh analisis yang rich banget, karena gue menyadari gue bukan mahasiswa MBA bisnis ya, sekolah bisnis maksudnya. Gue bukan orang yang bekerja di departemen bisnis, walaupun suka-suka baca juga tentang SWOT, tapi nggak perlu se-rich itu, karena yang gue butuh adalah sesuatu yang tactical banget, yang bisa langsung gue kerjain sekarang juga, dan cukup menginfokan kepada gue di mana posisi brand gue. Misalnya gue ngumpulin ada beberapa brand yang gue anggap sebagai calon kompetitor. Terus gue perhatiin tuh, di sini ada 4 yang gue contohin. Si 4 brand ini jualan apa aja gitu. Ini untuk brand B, C, D, itu ke detail isi-isinya ini nih, itu sama kayak yang brand A gue samain karena ya udahlah nggak sempat juga. Tapi intinya itu brand A gue cari tahu dia jual apa aja, harga jualnya mereka berapa, sampai detail-detail ke kanannya. Bahkan gue tulis juga jumlah berapa butir, isi toplesnya kayak gimana, jumlah toplesnya berapa, jenis toplesnya apa, plastik atau kaca, terus jenis boxnya apa, kardusnya tuh. Terus jenis kantongnya yang kayak gimana, apakah plastik atau bahan-bahan lain atau malah tote bag gitu. Terus barang-barang lainnya ada kayak greeting card gitu. Sama kelebihan dan kekurangan lainnya. Nah, brand B, C, D juga sama. Nah, cuman di sini gue samain, jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau cobain bikin ini dibedain aja, karena kan setiap brand pasti beda. Bisa aja brand B nggak punya hampers, atau carinya yang punya hampers, kan lo mau jualan hampers. Intinya adalah si tab ini di Google Sheet ini, kompetitif ini, gimana caranya supaya dia bisa nginfoin kita, gue harus jual produk tuh harga berapa ya, dengan isi berapa banyak ya, dengan isi apa aja ya, dengan bahan yang kayak gimana ya, yang harganya itu nggak jauh beda dari kompetitor-kompetitor ini, supaya harganya tetap bersaing, tapi kita bisa detailin ke kanannya, mereka kurang apa ya, gue bisa lebihin sesuatu gitu. Setelah kita tahu posisi kita ada di mana, gue mulai dengan apa yang gue mau bikin. Gue mulai dengan mood board. Mood board itu sebenarnya dipakai oleh pekerja kreatif untuk memvisualkan output yang mau di-achieve. Di sini gue nulis what's in the box. Ini bisa kasih gue gambaran kayak gimana barang yang bakal gue terima nanti sebagai pembeli, kalau gue di posisi pembeli. Oke, di dalam si produk ini nanti dia bakal terima ada kue nastar, putri salju, sama ada kue coklat, terus ada greeting cardnya, sama ada kardus bentuknya yang slide in gitu, terus yang ada sekatnya.
Terus stikernya juga kurang lebih kayak begini. Oh, ini ketinggalan kantong sama toplesnya. Tapi dari gambar ini, dari mood board ini gue jadi kebayang apa yang gue harus bikin dan juga nyambung apa yang gue harus cari di vendor nanti gitu. Di vendor ini itu jujur lumayan takes time karena ini bersifat eksplorasi, jadi lo perlu buka. Kalau gue sih carinya di e-commerce ya, di Tokopedia itu gue berhari-hari lah, ada lah seminggu seminggu tuh untuk cari vendor doang, nyari yang paling pas. Dan dari kan gue pengen menghemat budget ya gitu, jadi harus detail, harus teliti. Dan di sini let's say gue dapat 10 vendor, dari 10 itu gue ambil dua yang produk-produknya paling menurut gue paling sesuai. Contohnya gue dapat vendor A, vendor B untuk toples. Di kardus kantong di yang hijau tuh ya, ke bawahnya itu sama tuh cara bikinnya kayak yang di atas. Jadi goal dari vendor tab ini apa? Ini buat kasih kita gambaran vendor mana yang paling sesuai sama kita, mulai dari harganya, minimal ordernya, bahannya, ukurannya, dan ini bisa misalnya di toplesnya. Toples vendornya kayak gini, harganya segini. Oh, harganya masuk nih, misalnya harganya satu buahnya 4.000. Dia bahannya pakai plastik, ukurannya 5x5. Sedangkan ketika gue explore tentang vendor kardus, itu gue nemu ada vendor murah untuk kardus ukuran 7x7 misalnya. Kan itu jadi cukup ya, maksudnya untuk toplesnya. Nah itu disesuaikan lagi si pilihannya kita milih, kita memilah-milah vendor yang saling sesuai. Di toples gue pilih vendor A, di kardus gue pilih vendor B misalnya, karena vendor A toplesnya murah, minimal ordernya nggak terlalu banyak, ongkirnya juga nggak terlalu jauh jaraknya, jadi agak murah. Dan kardusnya ada yang jual untuk 3 toples ukuran diameter 5 kali tinggi 5 gitu, jadi itu yang gue pilih. Terus sama ke bawahnya juga disesuaikan. Jangan lupa masukin harga ongkirnya, karena di harga ongkir itu nentuin harga akhir kayak di box kuning. Di box kuning itu adalah jatuhnya harga satu toples. Kalau kita lihat di yang hijau yang apa namanya, harga toples yang vendor A yang pertama itu kan harga satuannya 4.000. Tapi misalnya itu yang gue pilih ya. Tapi kok di yang oranye harganya 4.400. Nah, itu karena harga total ordernya itu kan 265.000. Itu tuh gabungan dari harga total untuk 50 untuk 60 item sama ditambahin sama ongkir. Jadi pas dibagi ke 60 toples jadilah 4.000-an harganya, 4.400. Kenapa 60? Di situ gue coba mikir kalau misalnya dia 50 minimal ordernya, gue bisa kan nanggung ya. Kalau kalau hampers itu kan at least isinya 3 lah. Kalau untuk toples ukuran 5 diameter 5 cm ini, ya udah kalau gue order 60, gue bisa jual 20 paket. Nah, jadilah gue mulai nya di 60 pieces, 60 toples, dan dapat harga HPP-nya untuk satu toplesnya sekian. Gitu juga ke bawahnya, gue cari terus gue masukin ke sini sampai dapat harga HPP-nya. Dari situ gue nggak langsung masuk ke pricing, tapi ke marketing dulu. Di sini ada markom dan sales. Kalau di markom itu gue masukin harga ads Instagram sama content production, which is ada photoshoot sama social media content production. Nah, di sini totalnya untuk Instagram Ads itu gue coba cuman mau spend 300.000. Kalau untuk photoshoot oke lah, karena ini foto gue perlu visual yang lumayan bagus, jadi gue perlu beli lighting sama tatakan kayu untuk mempercantik. Kalau untuk social media content productionsnya gue pakai Canva aja karena gratis. Gue belum ada budget kalau harus hire freelance designer misalnya kayak gitu. Jadi in total markom ini akan spend 500.000. Dan di salesnya di sebelah kanan itu ada e-commerce. Gue akan rencananya jualannya di Tokopedia aja misalnya. Itu gue masukin nama tokonya sampai ke banner toko. Maksudnya gimana kalau banner toko? Kan nanti harus upload banner toko sama fotonya tuh. Nah itu kita udah explore dari sekarang. Fotonya bakal pakai yang mana, bannernya bakal pakai apa. Dan itu udah gue download atau udah gue bikin, terus gue rename. Jadi gue masukin ke satu folder misalnya di komputer, di desktop. Jadi nanti pas gue udah mulai masuk ke tahap eksekusi, itu gue udah nggak cari-cari internet lagi untuk milih-milih gambar. Tapi gue udah tinggal upload apa yang ada di desktop doang, apa yang udah gue pilih sebelumnya. Baru abis itu gue masuk ke pricing. Jadi udah tahu di produk butuh budget berapa, per packnya, marketing juga berapa. Di situ gue gabungin. Di nomor 3 yang paling bawah HPP, itu ada HPP per pack. Itu adalah jumlah dari 105.000. Itu kalau lo lihat yang di bagian atas,
di 105.000 yang nomor satu, total yang oranye, ditambah subtotal per packnya itu harusnya bukan 12.500 tapi 25.000 ya, karena 500.000 dibagi 20. Ya semoga benar hitungannya. Terus baru dia dijumlahin, dapatlah HPP per packnya itu 117.000, dan kalau dikali 20 dapat 2.300.000-an. Nah, 2.300.000 ini ngaruh juga sama keuntungan yang nanti bakal didapat. Jadi di sini kita masuk ke proyeksi di mana kita bisa pilih-pilih harga jual berapa yang paling sesuai sama kita. Di sini gue coba approach-nya aja adalah ngelihat end result-nya. Kalau gue jual sekian, gue dapat untung berapa. Nah, ini bergantung sama kebijakan teman-teman masing-masing. Kalau gue pertimbangannya adalah keuntungan yang gue dapat dari sini itu bisa ibaratnya bisa kasih gue makan berapa hari. Jadi di beberapa hari tersebut gue bisa tahu gue harus ngapain nih. Apakah harus lanjut usaha yang ini, atau harus cari yang lain yang lebih cepat, yang prosesnya lebih mudah, keuntungannya lebih besar, atau yang kayak gimana. Itu bisa tahu setelah gue bisa ngebayangin gue bakal dapat berapa. Nah, di sini gue masukin ada 3 opsi. Misalnya ya, opsi 2 deh. Gue jual 20 paket, HPP-nya sama semuanya, tiga-tiganya nih atas bawah. Harga jualnya yang beda. Nah, kalau yang opsi 2 ini 175.000, berarti profitnya itu 57.000. Dengan HPP 2.300.000, gue bakal dapat 3,5 juta revenue-nya. Setelah dipotong modal, profitnya adalah 1.100.000, dan which is itu adalah hampir 50%. Nah, gue akan reflect, ini worth it nggak ya? Gue dapat segini dengan effort keluar 2,5, dengan meresikokan duit 2,5 juta, dengan effort sekian, ngambil ke Bekasi segala macam kayak gitu, dengan quantity yang kue banyak banget misalnya, itu worth it nggak? Nah, itu kembali lagi ke plan masing-masing teman-teman aja gitu ya. Nah, dari situ baru deh kita juga bikin persona. Persona ini sebenarnya harusnya di awal-awal, sebelum bikin produk itu kita udah harus tahu dulu persona. Persona itu apa? Persona itu adalah karakter fiktif yang kita buat supaya ketika kita bangun sesuatu, kita bikin sesuatu, kita punya bayangan nembaknya ke siapa gitu. Di sini gue bagi jadi 2 persona. Ini untuk gue. Tapi yang mau di highlight di sini adalah interestnya. Interestnya ini yang satu build connection sama bos, yang kedua maintain relationship sama kliennya. Dan interest ini ngebantu gue untuk pricing sama untuk strategi komunikasinya. Kalau yang nggak akan kita bahas ya di sini ya, karena panjang banget. Kalau untuk pricing ini bisa ngebantu gue ngebayangin harga 175.000, kan tadi mau jual 175.000 ya. Si bankir ini harga segini make sense nggak ya buat dia? Account manager nih make sense nggak ya kayak dia? Nah, nanti orang-orang yang ditargetin itu nggak harus yang pekerjaannya bankir dan account manager, tapi bisa apapun. Cuman occupationnya itu kurang lebih adalah karyawan-karyawan yang udah bukan first jobber gitu, yang sifatnya udah lebih mungkin supervisor, manajerial yang udah lebih concern tentang relationship kayak gitu. Dan ngebantu juga untuk komunikasinya, kayak misalnya kalau yang nomor satu, gue nanti bisa ngomongnya kurang lebih kayak gini. Mau perbaikin hubungan sama bos, coba kasih hampers. Siapa tahu habis lebaran diajak makan siang bareng, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, Dimas, retainer agency lo udah mau selesai. Coba kirimin hampers ini. Siapa tahu 2 bulan 3 bulan lagi lo diundang pitching gitu. Misalnya kayak begitu ya. Nah, dari situ udah kebayang nih kurang lebih, gue langsung bikin SOP-nya. Emang ini bukan SOP yang gimana banget, tapi menurut gue ini standar yang bisa jadi pegangan gue. Di yang nomor satu general itu ada order must occur in via Tokopedia. Jadi gue pengen semua transaksi itu kejadiannya di Tokopedia. Recap Tokopedia penjualannya itu end of day, selalu setiap hari itu gue harus nge-recap penjualan, dan harus selalu recount the stock. Jadi selalu update stoknya. Terus kalau yang kedua channel ini, di sini coba ngingetin ke gue bahwa kalau order hari ini baru dikirimnya itu besok, karena harus di-prepare si hampersnya supaya nggak terburu-buru. Dan itu yang nanti bakal dikomunicate sama audiensnya, sama target marketnya yang interact sama kita. Terus ada minimal purchase-nya juga, kalau emang lo 2 tulis 2 gitu. Terus nggak bisa mix and match kue. Kalau di kue per kuean kan itu suka pengennya nastar semua misalnya kayak gitu, itu nggak bisa di sini karena udah dibikin sesuai satu paket gitu kalau gua plannya.
Terus greeting cardnya itu bisa di-customize. Tapi kalau dia lupa, kita harus tanya dulu sebagai penjual, mau ditulis nggak? Jangan sampai nanti barang udah di-packing, dia baru ngomong, pengen ditulisnya ini, padahal udah di-packing, card apa, udah dipitain segala macam, greeting cardnya udah di dalam. Nah, itu kan repot. Di sebelah kanan Instagram juga sama, cuman yang ngebedain si order rule-nya. Jadi kalau mereka mau beli itu harus kasih aja link Tokopedia ke mereka biar mereka belinya di sana. Kasih tahu kalau kita nggak bisa layanin order di sini. Gitu. Nah, ini result itu sebenarnya dijalaninnya pas kita udah mulai selling. Tapi ini udah gue prepare di awal. Di sini mau nginfoin ke gue per harinya itu, per penjualan stoknya itu, update keuntungan gue kayak gimana sih. Di sebelah kanan tuh ada keuntungan. Itu kalau misalnya kita baru laku 3 biji nih, yang di sebelah kiri ya. Misalnya hari pertama laku 3 biji doang dari AA gitu ya. Itu berarti totalnya mungkin ada 145 kali 3 4,5, berarti round 500. Ya round 500 lah. Berarti kan pendapatan total revenue-nya kalau baru 3 tuh ya total revenue-nya kalau baru 3 itu baru 500-an. Terus di kanan total revenue berarti baru 500-an, total dikurangin total modal 2.300.000, berarti total keuntungannya masih minus gitu. Seiring berjalannya waktu itu bakal nambah, pas udah kejual semua baru deh kelihatan si total keuntungannya sekian. Ini cuma buat bantu gue aja sih ngingetin kalau stoknya tuh udah hampir habis, udah dibeli sama si ini, keuntungannya udah segini gitu. Nah, abis itu execute deh. Di eksekusi ini, gue udah tinggal ngejalanin doang. Bahkan nggak makan waktu sampai lebih dari 4 hari ya, seingat gue ya. Ini mulus banget. Semuanya udah berjalan, kalau di gue ya berjalan sesuai plan yang gue bikin. Kue yang dibikin nyokap ukurannya udah sesuai yang di request, udah masuk tuh ke toples, jumlahnya udah sesuai. Terus kalau udah bisa upload Tokopedia juga karena udah dibikin description-nya, produk title-nya, fotonya. Oh ya, fotonya di bawah itu, yang bawah itu juga udah mulai foto, langsung mulai foto ketika vendor-vendornya udah mulai nyampe barang-barangnya ke gue, udah mulai tempel-tempelin stiker, ngelap-ngelapin, ini dan itu. Yang perlu diingetin, ditekenin di sini adalah jangan sampai pas kita eksekusi itu barang telat sampai. Terus jangan lupa bebersih juga. Dan kalau misalnya mau foto, itu coba cari di Pinterest untuk jadi referensi. Kalau teman-teman yang sering main foto, ini udah nggak masalah. Tapi kalau yang enggak, itu bisa cari di Pinterest untuk cari referensi. Carilah yang simple dan cari yang bisa pakai handphone doang, nggak perlu ribet. Gue emang pakai kamera, tapi menurut gue ini sangat executable pakai handphone. Cuman memang butuh lighting. Terus kalau untuk grafis kontennya kayak gimana? Pakai aja Canva gitu. Yang kayak tadi Canva itu 0 rupiah gitu ya. Kecuali kalau emang lu mau yang sesuatu yang lebih expert, ya udah pakai Photoshop atau pakai Illustrator gitu. Nah, setelah dieksekusi udah siap jualan, baru deh mulai jualan. Di sini gue mulai jalanin konten, mulai publish konten-kontennya, mulai jalanin ads-nya, customer mulai berdatangan, mulai nanya-nanya, layanin lah customernya. Ada yang di Instagram, ada yang di Tokopedia. Jangan lupa di tawar-tawarin juga ke yang lain. Terus kalau udah ada yang order, ya udah di packing, disiapin, langsung kirim, langsung order pick up, request pick up. Nah, ini bisa jalan smooth semuanya karena udah sesuai plan. Jadi di hari H gue jualan itu gue udah nggak mikirin apa yang kurang, udah nggak mikirin hal-hal yang menurut gue mungkin bakal kejadian di luar dugaan gitu. Dan alhamdulillahnya inilah respon yang gue dapat karena ngejalanin plan yang udah yang dibikin. Cuman ada 3, tapi gue sangat bersyukur ada loh orang-orang yang effort ternyata buat nulis hal baik kayak begini gitu. Tapi yang mau di-highlight adalah listen apa yang sebenarnya mereka butuhin. Gue kasih sedikit contoh aja. Yang dibutuhin orang ketika terutama di hari H Lebaran, itu mereka insight-nya kayak gini. Mereka kelupaan untuk kirim hampers ke A, B, C gitu. Jadi mereka explore di waktu yang sempit. Mereka cari barang, cari hampers, tapi udah pada habis dan pada slow respon. Nah, disitulah kita masuk. Jadi di hari H Lebaran itu gue spend 1 hari khusus buat ngelayanin orang-orang doang. Dan ini khusus hari Lebaran itu bisa dikirim hari itu juga. Nah, dapatlah respon kayak gini dan listen juga sama kritik mereka, feedback mereka kalau ada gitu untuk improvement ke depannya. Dan itu tadi plan yang udah gue bikin dan yang gue jalanin juga di eksekusinya. Dan gue ngelihat kenapa matters. Ada 5. Yang pertama adalah helpful system. Ini ngebantu gue untuk bikin workflow. Ini ngebantu gue untuk tinggal jalan doang, workflow-nya udah ada. Gue tinggal lihat arahnya kemana. Gue tinggal lihat hari ini disuruh ngapain. Gue tinggal ngeliat ini harus beli berapa, berapa banyak, dari mana, kapan gitu, pakai apa, pengirimannya yang kayak gitu. Itu udah
semuanya udah tertulis, gue udah tinggal lihat guidance-nya doang yang tadi gue bikin. Terus yang kedua adalah smoother execution. Of course kalau misalnya kita udah jalanin sesuai sistem, eksekusi itu bakal lebih smooth, bakal lebih lancar, kita juga jadi enjoy jalaninnya. Termasuk pas semuanya udah jalan sesuai plan, gue bisa enjoy the process kayak ngobrol sama customer. Tapi gue juga jadi intinya jadi bisa enjoy the process. Terus plan ini bukan untuk menghilangkan resiko, tapi untuk meminimalisir resiko. Semua hal itu bisa kita duga, itu udah dipikirin sebelumnya lewat plan itu, udah dituangin di plan itu. Jadi ini meminimalisir banget hal-hal kayak contohnya tiba-tiba di hari H kita masih harus order cari kantong karena kantong habis sebelumnya cuma order sekian. Karena nggak ditulis butuhnya berapa gitu. Akhirnya jadi kelabakan. Sama yang terakhir, yang paling penting kita bisa measure the success. Ini bukan sukses yang gimana banget, cuman maksudnya dengan plan itu kita bisa ngelihat setelah gue jual 20 paket, gue bakal dapat revenue sekian. Which is itu bisa ngasih kita makan berapa hari dan bisa ketahuan untuk waktu berikutnya gue harus jalanin plan yang kemarin atau gue harus bikin usaha yang lain yang prosesnya lebih simple, lebih cepat dan lebih budgetnya lebih low gitu. Itu kita bisa pilih mau yang mana. Nah, gitu ya. Dan ini penutup, all humans are entrepreneurs not because they should start companies, but the will to create is encoded in human DNA. Thank you. Kalau ada yang nggak ke cover di presentasi ini, sorry ya. Coba kita discuss di komen atau silakan mampir ke Instagram kita. Jangan lupa share video ini ke kerabat yang kena PHK. Dan buat yang lagi usaha, semoga kita semua dilancarin jalannya.